Hai semuanya, perkenalkan nama saya Juan Makasunggal dari kelas 12 IPA 2 SMA Unclub Air Madidi. Dan pada saat ini, saya akan membuat praktek bahasa Indonesia yaitu menceritakan sebuah sejarah. Nah, apakah teman-teman tahu saya akan menceritakan sejarah tentang apa? Saya akan menceritakan sebuah sejarah tentang mengapa bangsa-bangsa Eropa menjajah Indonesia. Adakah yang tahu? Saya akan ceritakan. Pasti semuanya sudah penasaran, bukan? Yuk kita dengar sama-sama. Dijajah. Ya, Indonesia pernah dijajah sebelumnya oleh bangsa-bangsa Eropa. Pasti banyak juga yang bertanya, kenapa sih Indonesia dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa? Apa sih yang mereka cari dari bangsa Indonesia? Nah, yang mereka cari adalah rempah-rempah. Nah, kenapa bangsa-bangsa Eropa menjajah Indonesia hanya untuk mencari rempah-rempah? Karena pada masa lalu, semua orang berbondong-bondong datang ke Indonesia untuk berburu rempah-rempah. Karena pada masa itu, rempah-rempah di Indonesia sangat melimpah dan memiliki harga jual yang sangat tinggi. Dan rempah-rempah juga memiliki banyak manfaat untuk pengobatan dan kesehatan. Sekitar 1390, setiap tahunnya, cengkeh yang masuk ke bangsa Eropa ada sekitar 6 metrik ton dan pala yang masuk ada sekitar 1,5 metrik ton. Bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Indonesia yakni ada Portugis, ada Belanda, dan juga ada Spanyol. Mereka datang ke Indonesia sebagai pedagang. Bahkan pada waktu itu, Belanda sampai membentuk Verenigde Oost-Indische Compagnie atau bisa kita sebut dengan VOC, dan dalam bahasa Indonesia itu Persekutuan Dagang Belanda. Dan pada saat itu VOC menguasai Indonesia cukup lama. Nah, pada saat ini saya akan menceritakan kepada teman-teman semua awal mula bangsa-bangsa Portugis masuk ke Indonesia. Nah, berawal dari menaklukkan Bandar Malaka pada tahun 1511. Bangsa Portugis yang dipimpin oleh Francisco Serrao bertolak menuju pusat produksi rempah-rempah Nusantara yang ada di Maluku. Kedatangan bangsa Portugis rupanya menarik perhatian Sultan Ternate Abu Lais pada waktu itu. Kemudian menawarkan pendirian benteng di Ternate dengan imbalan produksi cengkeh sepenuhnya akan dijual kepada Portugis. Adanya tawaran tersebut membuat Portugis menyepakati kerjasama. Dan inilah awal mula periode kolonialisme di Indonesia. Dimulai dari ambisi penguasaan dagang rempah-rempah yang ada di Nusantara yang sangat melimpah oleh bangsa-bangsa Eropa. Kerajaan Ternate dan Tidore sangat cepat berkembang berkat hasil rempah-rempah yang mereka miliki, khususnya cengkeh. Awalnya kerajaan Ternate dan juga Tidore hidup berdampingan secara damai. Tapi kedamaian itu tidak berlangsung lama setelah bangsa Portugis dan juga Spanyol datang. Mereka datang mengadu domba dan alhasilnya kerajaan Ternate dan Tidore terpecah dan mereka pun bersaing. Portugis datang ke Maluku dan menjadikan Ternate sebagai sekutunya. Lalu kemudian Spanyol juga datang ke Maluku pada tahun 1521 dan menjadikan Tidore sebagai sekutunya. Kemudian pada tahun 1641 datanglah pedagang Belanda dan membentuk VOC setelah Portugis kalah. Periode tersebut muncul monopoli pada komoditas pala pada 1621, selanjutnya pada 1650 cengkeh juga dikenakan monopoli. VOC menjadi sebuah perusahaan swasta yang paling kaya di sepanjang zaman dalam menerapkan kebijakan monopoli. Bahkan melakukan tanam paksa yang mengubah warna perdagangan dunia. Nah, pada saat ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman sekalian rempah-rempah apa saja sih yang ada di Indonesia. Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama, ada lada. Di Indonesia tanaman lada banyak tersebar di Aceh, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Yang kedua adalah cengkih. Nah, cengkih ini merupakan tanaman asli asal Indonesia, tepatnya di Maluku. Dan cengkih ini juga pernah menjadi rempah yang sangat populer dan mahal
pada masa awal ekspansi Portugis. Nah, kenapa sih bisa dibilang mahal? Karena pada masa itu rempah-rempah ini atau cengkih harganya adalah sebatang emas. Jadi mahal sekali kan guys? Jadi itulah mengapa disebut sebagai rempah yang sangat populer dan mahal pada masa awal ekspansi Portugis. Yang ketiga ada kayu manis. Nah, siapa di sini yang suka makan kayu manis? Pasti ada sih. Nah, kayu manis merupakan rempah yang memiliki aroma harum dan rasanya yang khas. Itu membuat kayu manis bisa dipakai sebagai pelengkap kue atau minuman. Dan banyak juga diburu oleh bangsa-bangsa Eropa pada waktu itu. Yang keempat ada pala. Nah, siapa sih yang nggak tahu pala? Pasti banyak juga anak-anak yang sering memungutnya. Nah, pala merupakan tanaman khas Banda dan Maluku. Tapi penyebarannya di sejumlah wilayah, yakni Bengkulu, Maluku, Papua, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Selain berfungsi sebagai rempah-rempah, pala juga menjadi komoditas penghasil minta air siri pada 2016 menjadi komoditas terbesar ketiga. Yang kelima adalah vanila. Nah, siapa sih yang nggak tahu vanila? Pasti juga kita tahu vanila itu adalah makanan, es krim, atau minuman, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya vanila merupakan rempah bukan khas dari Indonesia, melainkan Meksiko. Namun di Indonesia banyak dibudidayakan di sejumlah daerah seperti Jawa Timur, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, yang keenam ada jahe nih. Nah, jahe biasanya banyak diminum orang-orang untuk kesehatan, atau apalagi juga di saat COVID-19 seperti ini banyak yang mengkonsumsi jahe. Dan yang terakhir ada kunyit. Nah, kunyit ini biasa kita pakai atau ibu-ibu pakai pada saat pengobatan. Nah, teman-teman, sejarah mencatat bahwa Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang menjajah ke Indonesia. Berlayar hingga ke Kepulauan Nusantara, Alfonso de Albuquerque memimpin sekitar 18 kapal yang mengangkut 1.200 orang. Rombongan Portugis ini menaklukkan Malaka pada tahun 1511 seperti yang di awal tadi saya bilang, lalu menyebar ke Maluku pada tahun 1512. Dari sinilah sejarah kolonialisasi dari Indonesia bermula. Nah guys, ada alasan lain nih mengapa bangsa Eropa menjajah ke Indonesia. Nah, selain rempah-rempah, apa sih latar belakang bangsa Eropa melakukan penjajahan ke samudra? Salah satu penyebab utamanya adalah jatuhnya Konstantinopel pada 1453 dari Kekaisaran Bizantium atau Romawi timur ke Kesultanan Turki Utsmani di bawah pimpinan Sultan Mehmed II. Penaklukan Konstantinopel merupakan salah satu tonggak peristiwa yang sangat penting yang mengubah sejarah peradaban manusia penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Nah guys, sebelum bangsa Eropa datang ke Indonesia, ada yang dinamakan dengan Perang Salib. Perang Salib merupakan perang yang melibatkan maksa Eropa atau masyarakat Eropa melawan Turki Seljuk dan orang Arab. Perang ini berlangsung selama 200 tahun dan terbagi menjadi 7 periode. Dan Perang Salib disebabkan karena perebutan kota Yerusalem. Perang ini berlarut-larut membuat jalur perdagangan Asia ke Eropa terputus. Perang ini juga berdampak pada habisnya kekayaan bangsa Eropa. Setelah peperangan salib terjadilah kejatuhannya Konstantinopel. Konstantinopel sejak lama adalah kota yang diperebutkan, bukan hanya karena tentang sejarah kejayaannya, namun juga karena kota ini merupakan salah satu titik penting dalam jalur perdagangan darat yang menghubungkan antara Eropa dengan Asia. Setelah Konstantinopel diduduki Turki Utsmani, jalur perdagangan darat Asia ke Eropa terputus. Hal tersebut dikarenakan Turki Utsmani melarang orang-orang Eropa melewati Konstantinopel. Nah, itulah alasannya mengapa bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Dikarenakan mereka tidak diizinkan oleh Turki untuk pergi ke Konstantinopel. Tetapi bangsa-bangsa Eropa seperti Spanyol, Portugis, dan juga Belanda datang ke Indonesia bukan hanya untuk mencari rempah-rempah untuk kebutuhan warganya, tetapi mereka juga ingin memonopoli perdagangan rempah yang ada di Indonesia.
Nah teman-teman, demikianlah penjelasan saya mengenai alasan mengapa bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia. Saya harap semuanya mengerti dan bisa mempelajari hal-hal penting mengenai sejarah Indonesia. Saya John Makasunggal, terima kasih.